سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن صار في دربه من أهل العلم والعرفان ما تعاقب الجديدان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرات المحترمين الموقرين، أخص بالذكر مدير المعهد رياض الصالحين الإسلامي مدير المعهد رياض الصالحين الإسلامي سعادة الحبيب علي ابن الحبيب محمد الحبشي والحبيب هادي بن محمد الحبشي، حفظهما الله تعالى ورعاهما وأبقاهما ذخرا وفخرا للمسلمين. Ketua perkumpulan Al-Ustadz Al-Hajj Suhlal Hadi wa Kepala MI Riyadhus Salihin Al-Ustadz Ahmad Syair, Kepala MTS Riyadhus Salihin Al-Ustadz Al-Hajj Hafidh Ahmad Salim, Kepala MA Riyadhus Salihin Al-Ustadz Al-Hajj Suhlal Hadi, Kepala SMK Rawdatul Malikiyah Bapak Abdul Ghafur, wal asatidah wal ustadzat, dewan guru sekalian, akhussu bi asyukur al-munassiqin li mithli hadan nashat, para panitia khususan al-ikhwah min qismil lugha al-arabiyyah, mudah-mudahan selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntu as'al ba'd al-ikhwah qabla an ajlis ala kursi nadwa in sah at-ta'bir, hal اللغة الوصيلة لغة عربية أو اللغة الإندونيسية؟ قال خليط يا أستاذ، يعني campuran. كيف campuran هذا؟ أنا سألته bahasa pengantarnya bahasa Arab atau Indonesia, qal khalid, campuran. Lakin adhun an-nisbah lugha Indonesia akthar, mungkin persentase bahasa Indonesianya lebih banyak insyaallah, hatta tasil al-fikrah, supaya ide yang disampaikan bisa dipahami semuanya insyaallah. Alhamdulillah, fil bidayah, pertama kali saya sangat memberikan apresiasi khususnya kepada al-qaimin bi syu'unil ma'had, al-mas'ulin, para penanggung jawab di Pondok Riyadhus Shalihin, khususnya mudirul ma'had, dalam dukungannya untuk al-lughah al-arabiyyah. Karena seringkali dari pengalaman kita di beberapa seminar, di beberapa pondok, terkadang kendala yang terbesar al-aqabat amam ماذا نقول هذا تطبيق اللغة العربية, membumikan bahasa Arab di suatu pondok, terkadang tidak ada support dari penanggung jawabnya. Laisa hunalika tashji' wa ta'yid wa da'm ma'nawi, tidak ada istilahnya dukungan dari para pemegang kebijakan di pondoknya. Tapi kita di sini alhamdulillah ra'ayna, kita melihat sendiri semuanya memiliki semangat al-hamasah في اللغة العربية حتى يكون الجو في هذا المعهد جوا عربيا إن شاء الله. الحمد لله ما شاء الله عليكم. Sebagaimana kita lihat juga al-injazat, yakni prestasi-prestasi alal aqal
أثبتت هذه الجهود وبرهنت membuktikan usaha-usaha al-juhud al-mashkurah, al-juhud al-mashhudah, al-masa'i al-jabbarah min qibal al-asatidah wal-mas'ulin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah menyala ya, mudah-mudahan bertambah menyala. Nah, ahammu syai' yang lebih penting ini tadi sudah disinggung oleh Ustaz Ahmad Syair, jazahullah khair, tentang bahasa Arab itu sendiri. Poin-poinnya sudah disinggung lebih dari cukup. Sebetulnya yang lebih penting tadi disinggung oleh beliau adalah kawadir al-mudarrisin wal mudarrisat. Kawadir al-mudarrisin wal mudarrisat. Bagaimana kader-kader para guru untuk mencetak takhrij at-tullab al-akfa fi al-lughah al-arabiyyah. Tadi juga disebutkan bagaimana faedah yang akan didapatkan dari mempelajari bahasa Arab kalughah wa ka'ilm. Tadi disinggung al-lughah al-arabiyyah bisifatiha lughatan wa lughah al-arabiyyah bisifatiha ilm. Bahasa Arab dari sudut pandang bahasa itu sendiri yang lebih kepada komunikasi, dan bahasa Arab sebagai disiplin ilmu, yang mana tadi disebutkan di antara minal ulum al-arabiyyah ilmun nahwu awil qawaid. Maka ini penting untuk setidaknya menjadi dawafi', jamaknya dafi'iyah, motivasi tersendiri. Dawafi' asasiyah, dawafi' thanawiyah. Sebetulnya kita tulabul ilmi syarif khususnya fil ma'ahid la nahtaj ila dawafi' thanawiyah, dawafi' idhafiyah. Kita sebetulnya tidak perlu motivasi untuk mempelajari bahasa Arab dari sudut keduniawian, dawafi' yang sifatnya sekunder, hanya tambahan saja. Dawafi' raisah, dawafi' diniyah, ada lebih dari cukup sudah. Kaunul Qur'anil Karim bil lughatil arabiyyah wal hadis syarif wal kutub, khususnya al kutub at-turathiyah, makanya dikatakan man arada taqaddum fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Ini sedikit prolog insyaallah sebelum kita membahas topik yang akan kita jelaskan insyaallah. Man arada taqaddum, siapa yang ingin kemajuan dalam bidang keilmuan, khususnya al-ulum asy-syar'iyyah, al-ulum ad-diniyah ila janibi al-ulum al-madaniyah, fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Hendaknya dia mengkaji kitab-kitab al-ulama al-mutaqaddimin, kitab-kitab turas yang mungkin sekarang seringkali dimarginalkan, seringkali tidak tertoleh, dicukupkan dengan al-kutub al-mu'asirah, kitab-kitab kontemporer atau buku-buku kontemporer. Padahal disebutkan bahwasanya kutubul mutaqaddimin ini lebih banyak muat keilmuan, menghimpun keilmuan, khazanah keilmuan. Sedikit kita singgung. Sebagai contoh, kalau kita mentelaah kitab-kitab fikih kontemporer, katakan saja karya monumentalnya Profesor Wahb Az-Zuhaili alaihi rahmatullah, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nah, Profesor Wahb Az-Zuhaili ini 500 loh karangannya. 500. Dan satu karangan berapa jilid itu?
Subhanallah, waktunya beliau barokah. Waktunya beliau barokah. Pernah ditanya oleh Syekh Al-Buti rahimahullah, bagaimana engkau ini menulis, kapan membagi waktu? Katanya beliau, saya menulis setelah sholat subuh. Saya menulis setelah sholat subuh. Mungkin dimensi waktunya beliau dengan kita lain. Keberkahan waktu, kira-kira 500 karyanya beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat ketika kita membaca kitab fikih kontemporer, biasanya di pondok pesantren kan stressingnya juga nahwu fikih. Nah, ini menjadi syiar pondok pesantren di Indonesia kebanyakan, khususnya Al-Ma'ahid As-Salafiyah. Kalau kita mengkomparasikan ketika kita membaca kitab fikih Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu atau semacamnya, Fiqh Sunnah Al-Said Sabiq dan lain-lain, kita ketika ingin mengetahui status hukum suatu masalah, disebutkan di situ qala Syafi'iyah, berkata ulama dari kalangan Syafi'iyah bla 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 bla. Tamam. Itu contohnya kitab kontemporer dalam disiplin ilmu fikih. Kalau kita kembali ke Kutubut Turas, sebagai contoh kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, ternyata di masalah yang kita cari tadi tidak langsung diberikan vonis hukum A, tidak. Fil mas'alati tafsil. Dalam masalah ini masih didetailkan, masih perlu dirinci. Kalau begini maka hukumnya begini. Kalau begini hukumnya begini. Sampai 5 atau berapa tafsil. Itu menunjukkan isi dari kitab-kitab Turas lebih padat daripada kitab-kitab kontemporer. Bahkan ada salah satu guru kita, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, yang sekarang ini termasuk mufti di kota Tarim, Hadramaut, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah. Nah, beliau itu pernah melihat salah satu kitab karya ulama terkenal, sudah meninggal rahimahullah. Dikatakan, berkata Syafi'iyah seperti ini. Katanya beliau, ini bukan pendapat yang kuat. Ini bukan pendapat yang mu'tamad. Dalam madhab Syafi'i bukan pendapat yang mu'tamad yang disuarakan di kitab ini. Nah, ini sebagai contoh. Kalau kita berbekal dengan bahasa Arab, khususnya dikuatkan dengan qawaidnya, ka'ilim, maka insya Allah kita akan naltahimu tilkal kutub iltihaman. Kita akan bisa melahap kitab-kitab turas ila janibi kutub al-mu'asirah, di samping kitab-kitab kontemporer insyaallah. Ini sebagai prolog dari muhadarah atau nadwah yang akan kita sampaikan pagi setengah siang ini. Sebagaimana permintaan dari panitia kaitannya dengan at-tara'iq al-mumti'ah atau at-tara'iq al-mubtakarah, mungkin yang lebih tepat bisighat ismil maf'ul, tara'iq mubtakarah walaysat mubtakirah. Kalau ibtikar itu sendiri lebih kepada inovasi, kalau ibda' lebih kepada kreasi. Kalau dijadikan masdar berarti ibda' kreativitas. Nah, kalau dijadikan sifat ibda'i kreatif, ibtikari inovatif, ditambah lagi imta' mumti'ah, mumti'ah, mengasyikkan, nyaman, fiha mut'ah, fiha mut'ah, ada kenyamanan tersendiri. Sebagai anekdot saja, ada salah satu santri ditanya, kebetulan santri ini pemahamannya lemah dalam bahasa Arab. Dia menjawab, ana ata'allam al-lughah al-arabi, ata'allam.
Ata'allam, ta'allama ya ta'allamu artinya memang merasa sakit, mungkin gurunya kurang tepat. Bukan ta'allama ya ta'allam bil ain, tapi bil hamzah bil alif. Ta'allama ya ta'allamu, makanya dia enggak paham-paham. Selama ini dia ya ta'allam, merasa tersakiti ketika belajar bahasa Arab. Mungkin gurunya kurang pas dalam menyampaikan materinya, atau mungkin kemungkinan yang lain. Jawabannya ata'allam, bukan ata'allam. Kalau ata'allam bil ain berarti mempelajari bahasa. Ini ata'allam berarti memberikan kesan dia sudah tersakiti bertahun-tahun belajar bahasa Arab. Nah, ini menjadikan PR untuk kita, khususnya para guru. Makanya dikatakan guru bahasa Arab itu bukan mulaqqin, bukan yang mendikte, tetapi muwajjih, yang mengarahkan. Jangan samakan ketika kita mengajar materi tafsir atau fikih atau materi-materi yang lain yang cukup dengan eksplanasi saja, tamam? Cukup dengan penyampaian al-ilqa. Nah, dengan ketika kita mengajar bahasa Arab tidak bisa diseragamkan. Al-Abdul Faqir masalah, saya ketika mengajar materi fikih atau usul fikih, ya sudah, mungkin eksplanasi, tanya jawab mungkin tidak terlalu banyak. Nah, tetapi kalau mengajar bahasa Arab, durasi waktu 1 jam atau 1 jam setengah, usahakan setengah dari jam pelajaran itu kita mendengarkan talabah, kita mendengarkan, supaya kita mengetahui mustawayat, tingkatan mereka. Nah, itu karena kita pengajar bahasa Arab bukan mulaqqin, tetapi muwajjih. Ini yang perlu dipahami. Sebagian menanyakan, Ustaz, ana ngajar muhawarah, bagaimana caranya inti mengajar muhawarah, baik kitabnya Abu Ya Al-Ustaz Hasan atau kitab yang lain? Ana terjemahkan kata per kata saja. La yusminu wa la yughni min ju'. Seakan-akan mengajarkan materi selain materi bahasa Arab ala tariqatin nahwi wa tarjamah. La. Tidak seperti itu cara mengajarkan muhawarah. Sebagai contoh, makanya dikatakan penting kita memperhatikan, kalau boleh kita singkat, syai'an itsnan, awalan al-ibda', ثانيا الإمتاع. أولا الإبداع كما في العنوان الإبداع والإمتاع معا. Bagaimana pelajaran yang kita sampaikan, ada unsur ibda'nya, kreasinya. Boleh di sini mewakili juga ibtikar, inovasi. Kemudian ada unsur imta'nya. Laisa mumillan. Jangan sampai pelajaran bahasa Arab itu terkesan monoton, mumil. Sampai-sampai muridnya kepingin gurunya ini sering absen. Kapan gurunya ini absen? Karena terlalu monoton dalam penyampaiannya. Hada yusamma al-ibda' wal imta'. Sebetulnya kalau kita mau tambahkan ada lagi al-iqna'. Al-iqna'. Iqna' bukan syarahnya matan Abi Syuja' di sini. Al-iqna' di sini memberikan kepuasan intelektual. Al-iqna' wal ibda' wal imta'. Kalau boleh ditambahkan lagi satu lagi yang sama-sama ainnya. Li'anna al-Arab yuhibbuna as-saja'. Meskipun sajak yang tidak dipaksa-paksakan. Kalau sajak dipaksa-paksakan itu juga tidak bagus. Gaya penuturan kontemporer sekarang jarang. Kalau kita baca kitab-kitab klasik sering sajak terus sajak. Gaya penulisan kontemporer sekarang malah kurang senang dengan sajak yang terlalu mutakallaf. Sajak yang terlalu dipaksa-paksakan. Mungkin puitis tetapi gaya penulisan sekarang kurang kesana. Nah, dikatakan al-imta' wal iqna' wal ibda', ditambah lagi al-is'a'. Is'a', ma mana syu'a'? Sinar. Is'a' memberikan inspirasi. Memberikan
inspirasi. Kalau boleh ditambah lagi al-isba'. Apa makna al-isba'? Membuat kita kenyang. Laisa asy-syiba' bil al-at'imah, bukan kenyang dengan makanan, lakin wajibat aqliyah, nutrisi akal. Kalau boleh berarti ada 5 ini. Al-iqna' wal isba' wal is'a' wal ibda' wal imta'. Cuma kita fokus 2 saja. Al-imta' wal ibda'. Bagaimana seorang guru itu memberikan materi pelajarannya dengan 2 unsur ini, ibda' wal imta'. Nah, wabittali ma yata'allaq dengan arti ibda' wal imta'. Ma mana al-imta'? Innal imta' wat tashwiq wajhani li umlah wahidah. Memberikan pelajaran dengan cara yang mengasyikkan. Wat tashwiq, ma mana tashwiq? Ngangenin. Bahasa tarjamah fauriyahnya ngangenin, membuat orang kangen. Apa disebutkan di Maulid Simdudurar? Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Nah, tashwiq memberikan kerinduan tersendiri. Wajhani li umlah wahida tarmi ila hadafin tarbawiyyin muzdawij wa huwa ja'alut ta'allum murihan, menjadikan PBM, proses belajar mengajar khususnya lughah al-arabiyyah, murihan, menyenangkan. Rohah itu bisa diartikan enjoy. Membuat semuanya senang. Asna'at talaqqi, di saat murid itu mengambil faedah dari guru. Yang nomor 2, da'iyan ila tatallu' awil istishraf. Murid tersebut ingin menambah lagi, ingin menambah lagi. Yatahayyan maji' hadzal ustadz atau tilkal ustadzah, menunggu-nunggu datangnya guru tersebut, ustadz atau ustadzah tersebut. Untuk apa? Ila mazidin minal ma'rifah, supaya bertambah pengenalannya tentang ilmu. Walaysa min syak, tidak diragukan lagi, anna ta'lim al-lughah al-arabiyyah yahtaj ilaihima. Pembelajaran bahasa Arab juga memerlukan yang namanya al-imta' wa tashwiq. Bahasa lainnya meskipun di luar konteks bahasa Arab namanya al-uslubut tashwiqi. Al-uslubut tashwiqi. Bagaimana seorang guru itu memiliki gaya penuturan yang yushawwiq, membuat orang itu ingin menghadiri lagi acara itu, ingin mengikuti lagi pelajaran itu. Mungkin kadang-kadang dikejar sampai di luar kelas, dikejar di luar kelas untuk mendapatkan faedah yang lebih. Kemudian sebagaimana tadi disinggung oleh Al-Ustadz Ahmad Syair, bahwasanya peran seorang guru ini nomor 1. Yang pertama adalah peran seorang guru, muallimul lughah. Sekarang kadang-kadang sebagian instansi bahasa, instansi keilmuan, khususnya yang konsentrasinya tentang bahasa, yas'alunani atau sa'aluni ya ustaz mal kitabul madrasiyul ansab. Apa ya kira-kira buku ajar yang tepat untuk pondok kami? Apa Arabiyah lin nasyiin atau Arabiyah baina yadaik atau Arabiyah lil alamin atau al-lisan, macam-macam. Nah, sebetulnya bukan berarti buku ajar itu tidak penting. Buku ajar termasuk elemen yang penting dalam kesuksesan pembelajaran. Nah, tetapi yang lebih penting dari itu adalah syakhsiyatul muallim, syakhsiyatul mudarris. Mudarrisnya sendiri kira-kira dalam konteks bahasa ini lebih spesifik, kira-kira menjadi qudwah atau tidak. Kira-kira mudarrisnya ini menjadikan qudwah,
menjadi contoh bagi santrinya atau tidak? Sebetulnya bukan hanya dalam bahasa, apalagi dalam bahasa. Kalau sekiranya mudarisnya sesuai dengan kriteria, insya Allah outputnya juga akan bagus. Kadang-kadang kalau ada akreditasi atau apa, yang pertama kali dilihat hayat atau a'dha hayati tadris, a'dha hayati tadris, dewan guru. Bagaimana, apalagi sekarang di perguruan tinggi biasanya ditanya jurnalnya dan lain-lain, perannya di masyarakat bagaimana. Yang pertama kali a'dha hayati tadris, siapa guru-gurunya. Maka tidak boleh dipandang sebelah mata, meskipun bagaimana buku ajarnya, misalnya yang paling update keluaran 2024 misalnya. Tetapi kalau pengampu pelajaran tersebut khususnya bahasa Arab tidak sesuai dengan kriteria, wahada laisa marjuwan tab'an, tamam? Ini tidak akan mengantarkan kepada kesuksesan dalam proses belajar mengajar tersebut. Pertama kali as-simat ar-ra'isah li muallim al-lughah al-arabiyyah. Yang lebih fasih ra'isah ya, bukan ra'isiyah. Karena tidak perlu kita memberikan ya'un nisbah untuk arti ra'is. As-simatur ra'isah badalar ra'isiyah li muallim al-lughah al-arabiyyah. Maksudnya di sini simah itu sifah. Bolehlah kita katakan dawabit atau kriteria yang harus dimiliki seorang guru bahasa Arab. Yang pertama al-khibrah. Al-khibrah al-mutaqaddimah, memiliki pengalaman, jam terbangnya sudah banyak dalam mengajarkan bahasa Arab. Jadi dia insya Allah akan bisa memberikan solusi dari problematika yang dihadapi oleh muridnya, pembelajar bahasa Arab, karena sudah sering katanya. Biasanya kita lihat al-mushkilat hiya. Al-mushkilat hiya. Problematika pembelajar bahasa Arab hanya itu saja. Kalaupun ada satu dua berbeda, Allahumma illa mushkilatain, satu dua problem, tapi biasanya problemnya tidak jauh berbeda. Yang pertama al-khibrah at-ta'limiyah al-mutaqaddimah, jam terbangnya. Kalau boleh kita sedikit intermezzo ke materi penerjemahan. Kebetulan saya mengampu materi manahij tarjamah di Pasca, di PBA Pasca Sarjana. Saya mengajarkan materi manahij at-tarjamah, metodologi penerjemahan. Yang banyak biasanya kita dapatkan memang Inggris Arab, Arab Inggris. Kalau Indonesia Arab sedikit, mungkin hanya 1-2 buku, referensinya sangat minim. Sedikit intermezzo, seorang mutarjim, translator, terlepas apakah terjemah itu seni atau disiplin ilmu, kan itu muncul perbedaan pendapat antara para ulama. Terjemah itu seni atau disiplin ilmu. Bahkan ada pendapat ketiga mengkompromikan dua-duanya, ya disiplin ilmu ya seni. Tetapi kembali kemudian kepada mutarjim itu sendiri. Sehebat apapun teori manahij yang disuguhkan oleh para ilmuwan, khususnya orang-orang linguis, bahasawan, tapi kalau mutarjimnya ini jam terbangnya sangat sedikit, sangat minim, mungkin tidak bisa dia menerjemahkan kata-kata yang pendek sekalipun, frasa-frasa yang singkat, yang mudah pun tidak bisa dia menerjemahkan. Kembali kepada jam terbang, al-khibrah. Begitu juga dalam dunia bahasa Arab. Al-khibrah at-ta'limiyah al-mutaqaddimah, memiliki pengalaman
yang cukup panjang dalam mengajar bahasa Arab. Yang kedua, maharatut tawassul al-fa'al ma'at tullab. Ada komunikasi yang efektif dengan para murid, para pembelajar. Tadi sudah kita singgung, mengajarkan bahasa Arab bukan mengajarkan materi disiplin ilmu yang sifatnya eksak atau yang lain, tetapi perlu ada dialog, perlu kita mendengarkan keluhan-keluhan, perlu kita mengetahui kemajuan atau kemunduran dari pembelajar anak didik kita. Yang ketiga, at-tanzim wa diqqah fil ada, lebih kepada teknis. Dalam pembelajaran ada yang dikatakan pendekatan, kemudian ada yang dikatakan teknik. Ada pendekatan, ada metode, ada teknik, ada 3. Pendekatan itu landasannya, metode itu prosedurnya, teknik itu implementasinya. Nah, pendekatan bahasa Arabnya al-muqarabah, approach. Pendekatannya apa? Itu ardiyah, landasannya. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab di sini apa kira-kira? Itu perlu, karena itu sebagai landasan. Setelah itu metodenya apa? Yang harus dititi nanti, meniti metode tersebut. Metodenya apa? Setelah itu tekniknya bagaimana? Fanniyahnya bagaimana? Jadi ada 3. Al-muqarabah wal manhaj awil al-manahij. Yang ketiga baru al-fanniyah, tekniknya bagaimana. Nah, ini perlu at-tanzim bidiqqah bidiqqah fil ada, dalam penyampaian au fil ilqa, bagaimana dia betul-betul akurat. Seorang guru harus ada yang namanya tahdir, bukan hanya dalam bahasa Arab. Tahdir berarti menyiapkan apa yang akan disampaikan. Jangan sampai seorang guru, apalagi guru bahasa Arab, masuk tanpa ada kesiapan. Minimal dia akan memberikan tamrinat, dia harus ada kesiapan. Kira-kira anak-anak ini bisa menerjemahkan atau tidak, bisa menyusun atau tidak, dia ada kesiapan tersendiri. Jadi tahdir la budda minhu, menyiapkan sebelum menyampaikan materi. Al-ilqa ini suatu keharusan. Thumma al-imta', al-idah fi syaklil ilqa, bagaimana memberikan menyampaikan materi itu dengan jelas. Al-idah fi syaklil al-ilqa, jangan sampai murid itu keluar masih baina-baina, bahkan mungkin blank, bukan hanya baina-baina, blank, tidak mengerti. Karena kenapa? Ilqanya. Kadang-kadang ada seorang mudarris yang pintar, tapi ketika ilqa tidak bisa memahamkan. Ada yang seperti itu. Ada mudaris biasa-biasa saja, tapi ketika ilqa, Masya Allah. Bagaimana seorang yajma' bainal khairain, tamam. Az-zat al-ilmi aksar minal kifayah, wal ilqa jayyid, tamam. Wal ilqa jayyid. Az-zat al-ilmi aksar minal kifayah, lebih dari cukup, dan penyampaiannya jelas. Itu sangat penting. Yang kedua, at-tarafa fi madmunil maddah, khususnya kaitannya dengan bahasa Arab, harus ada sesuatu yang tarif, yang menyenangkan, yang mengasyikkan. Khususnya sekarang kalau kita bicara ibda. Kenapa? Makanya tadi kita memberikan apresiasi teman-teman guru dari Qismul Lughah misalnya, menulis buku ini sebagai masukan, daripada kita menunggu Arabiyah Linasyiin atau serial Arabiyah apa. Kenapa kalian tidak menulis? Kenapa kalian tidak menulis bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab, Riyadhus Shalihin? Apalagi nanti insya Allah pondok-pondok cabang juga akan mengekor dari pondok pusat. Kenapa kita tidak memiliki Arabiyah Linasyiin versi Riyadhus Shalihin? Itu ibda'.
Itu inovasi, itu kreasi. Itu kreasi. Sulit Ustadz, kolektif. Arabiyah Linnasyi'in dan yang lainnya itu kolektif. Kerja bareng, buat kita fariqul amal, teamwork. Buat fariqul amal. Bagaimana sekiranya Pondok Riyadhus Shalihin memiliki serial bahasa Arab tersendiri. Jadi santri-santri pun tidak jauh dari al-ajwa fil ma'had. Nanti contoh-contohnya an-nas al-maqru, teks yang dibaca seputar pondok, seputar Probolinggo misalnya, dan lain-lain dan lain-lain. Kearifan lokal di Probolinggo juga diangkat. Ketika bicara tentang makanan, bukan bicara tentang makanan di negeri Arab, tapi al-at'imah asy-sya'biyah fi Probolinggo. Ketika bicara tentang dan lain-lain, thaqafah. Unsur budaya diangkat dalam buku ajar, itu lebih asik. Sekiranya Riyadhus Shalihin memprakarsai masalah ini menjadi raid bahasa Arabnya, sarat raidatan, mungkin sekabupaten Probolinggo ngambil buku ajar bahasa Arabnya dari Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan bukan hanya masukan, mudah-mudahan bisa direalisasikan ke depannya. Apalagi kita lihat penggeraknya ini masih muda-muda semuanya. Mutafarrighun insyaallah, mutahammisun insyaallah, nasyitun insyaallah. Kalau bisa kira-kira direalisasikan tahqiq hadzal amal, akan ahsan. Riyadhus Shalihin memiliki buku ajar bahasa Arab yang bentuknya serial, mubtadi, mutawassit, mahir, ditambah lagi buku panduan untuk gurunya, itu insyaallah bisa direalisasikan. Yang penting kerja bareng, fariqul amal. Hadza ma yata'allaq bit-tarafa. Ketika kita menulis buku ajar misalnya, usahakan kontennya menyenangkan. Contohnya seperti tadi itu. Thaqafah setempat kita angkat. Ketika anak-anak membaca itu senang. Mereka itu mengetahui apa yang dibaca, meskipun mungkin secara kamus dia tidak tahu, tapi dari konteksnya mereka sudah paham. Karena mungkin nama-nama makanannya makanan-makanan sini. Nama-nama budayanya budaya-budaya sini. Tanpa melihat kamus pun mereka paham. Dan itu ada tasawur tersendiri. Ada greget tersendiri dalam mempelajari konten buku ajar bahasa Arab tadi. Tamam. Al-idahu fil ilqa, selanjutnya tadi ada pesan dari panitia kalau bisa lebih banyak sesi pertanyaan, siap insyaallah. Jadi misalnya kita terlalu panjang dalam sesi al-ilqa, bisa diingatkan supaya lebih leluasa sesi pertanyaannya. Istikhdam al-'ab ta'limiyah munasibah lil mustawa ad-dirasi wal fi'at al-umriyah. Bagaimana membuat game, permainan kebahasaan. Saya tadi sudah bawa ketinggalan di kamar tamu, bukan karya saya, karya salah satu teman, beberapa doktor dari Jami'at Maulana Malik Ibrahim Al-Islamiyah di Malang, UIN Malang, kolektif 99 permainan dalam bahasa Arab. 99 game permainan yang bisa diterapkan di kelas dalam pengajaran bahasa Arab. Nanti insyaallah kita hadiahkan untuk Qismul Lughah. Supaya bisa ada inovasinya ketika mengajar bahasa Arab tadi itu, supaya jangan monoton. Supaya murid itu senang belajar bahasa Arab. Al-al'ab at-ta'limiyah. Kedua, istikhdam al-wasail at-ta'limiyah at-teknologiyah al-haditha bisyaklin sahih. Alhamdulillah, mulai pagi tadi kita sudah mendengarkan as-sautiyat, mulai dari al-qasaid, mulai dari bacaan Alfiyah Ibn Malik, mulai hadhihi istifadah bil wasail at-teknologiyah. Indakum jihazul ard, ada proyektornya, indakum mukabbir saut, indakum asyasha, indakum laptop, hajah. Tamam.
wasail ta'limiyah tusa'id. Meskipun tidak semuanya, tidak menjamin 100%, tapi al-istifadah bil wasail. Kita mengambil, menggunakan, memfungsikan sarana-sarana khususnya IT. Tamam? Itu muhim jiddan. Lanjut, at-tarafa fi madmunil madda wad'ul adid minal qasas dakhil al-muqarrar ad-dirasi. Kembali ke topik sebelumnya, ke item sebelumnya, bahwasanya ketika menulis buku ajar, kira-kira di situ ada cerita-cerita yang disampaikan. Misalul Qur'anil Karim. Al-Qur'an sepertiga dari Al-Qur'an qasas. Sepertiga dari Al-Qur'an qasas, cerita-cerita, kisah-kisah. Sepertiganya lagi ahkam, hukum-hukum. Sepertiganya lagi aqidah, tauhid, qasas. Nah, itu perlu. Bahkan disinggung dalam psikologi pendidikan juga tentang pentingnya yang namanya qasas, cerita-cerita. Selanjutnya, al-ihtimam bil janib al-thaqafi lit-tullab min khilal ikhtiyaril mawdu'at allati laha, kurang laha di situ, allati laha silah muttasilah bimuhitihim, tadi sudah kita singgung di item sebelumnya, supaya dalam buku ajar tersebut ada perhatian dengan sisi kultur setempat. Kultur setempat. Dari mana? Min khilal, dengan cara apa? Ikhtiyar al-mawdu'at, memilih tema-tema yang ada hubung kaitnya dengan lingkungan sekitar. Nah, misalnya apa? Amakin siyahah di sini, destinasi di Probolinggo apa? Kita dulu ingat sampai Abuya Ustadz Hasan Baharun, Pondok Dalwa masih 600 muridnya. Pondok Dalwa masih 600 muridnya, itu sudah mulai bikin rekaman, termasuk kita jadi pemainnya. Saat itu saya masih kelas 1 SMP mungkin, tahun 1995 atau 96. Itu sudah di video sama Abuya Ustadz Hasan Baharun. Ini muhawarah pelajaran 1. Saya kena pelajaran ke-9, sampai sekarang hafal. Hal taghaddaita ya akhi. Hal taghaddaita ya akhi. Rekan kita Masya Allah sekarang di Jakarta sudah menjadi habib terkenal. Rekan muhawarah kita yang di video sama Abuya Ustadz Hasan Baharun. Wallah alam di mana videonya itu. Gak ada ceritanya videonya itu di mana. Bahkan Abuya dulu saking semangatnya, Abuya Ustadz Hasan ingin mengajak santri-santri kemana? Ke kebun binatang Surabaya. Zaman dulu kan kebun binatang sudah bagus, belum ada Jatim Park. Kebun binatang, inginnya apa? Dibahasa Arabkan semua, sampai kepingin. Jadi memanfaatkan teknologi yang saat itu masih keterbatasan betul, mahdudiyah, keterbatasan sarana prasarana. Dalwa nggak punya apa-apa dulu. Itu kepingin Abu yang ngajak kita ke Hadiqatul Hayawan. Jadi mungkin sampai di Zarrafah, di jerapah ngomong apa, sampai di Fialah ngomong apa, sampai di Namir ngomong apa, sampai di Tuyur ngomong apa. Kepingin, jadi memfungsikan yang namanya teknologi ya. Teknologi. Bahkan dulu setiap malam Jumat kita ingat selalu Abuya ayo ke maktabah. Maktabahnya kecil dulu. Ke perpustakaan untuk menonton video. Kasetnya itu aja padahal. Kaset-kaset yang disetel itu kalau bukan film Umar Mukhtar, film Ar-Risalah The Message Antonio Quinn itu, dan debatnya Ahmad Didat, kristolog itu Ahmad Didat yang meninggal 2005. Itu saja, cuma kita nggak bosen. Karena di situ dibagi roti. Kadang-kadang kita tujuannya bukan videonya, rotinya. Tujuannya kita bukan videonya, kita anak kecil bukan videonya, yang kita rotinya yang penting. Abuya Ustadz Hasan bagi roti. Maksudnya apa yang bisa kita ambil di sini? Beliau punya semangat betul untuk ingin memvideokan. Zaman tidak ada YouTube, zaman tidak ada apa-apa. Nah, jadi penting. Kalau sekarang media rias saja sudah kayak gitu, Masya Allah. Tinggal dikembangkan, tinggal bikin ta'awun baina qismil lughah wa media, multimedia, ta'awun, kerja bareng antara multimedia dengan qismul lughah. Nah, apalagi sekarang orang banyak belajar bahasa Arab dari net. Abras syabakah banyak.
Dulu masih ada Skype aja, belum ada Google Meet, belum ada Zoom dan lain-lain. Mereka pakai Skype. Murid-muridnya di luar negeri, apalagi sekarang, al-bab maftuh. Al-bab maftuh, tinggal SDM-nya nanti bagaimana, tinggal kerja bareng antara media dengan Qismul Lughah, mensosialisasikan karya-karya antum dan lain-lain. Yang penting buatlah inovasi-inovasi ke sana. Nah, al-ansyita al-lughawiyah, mungkin ini lebih kepada tekniknya. Kalau boleh kita break, kita lebih konsentrasi ke pertanyaan, silahkan. Karena mungkin ini lebih kepada teknis pembelajaran bahasa Arab.